yang judulnya atau topiknya adalah terkait dengan bagaimana penemuan senyawa penuntun, kemudian modifikasi senyawa penuntun, dan kemudian hubungan antara struktur dan aktivitas. Ya, untuk slide ini sudah saya share ke Saudari Tias, jadi minta tolong di-share juga ke teman-teman yang lain. Nah, nanti ini slide ini ya dalam bahasa Inggris nanti saya akan jelaskan ya, semuanya nanti akan saya jelaskan. Nah, silakan saudara catat poin-poin yang penting ya, dan informasi-informasi yang ada di dalam. Pertama, untuk reference atau mungkin buku yang bisa saudara baca, saudara bisa menggunakan buku The Practice of Medicinal Chemistry, kemudian Small Molecule Medicinal Chemistry, kemudian Introduction to Medicinal Chemistry, dan juga beberapa buku-buku yang lain ya, tidak terpatok hanya ini saja, silakan saudara bebas untuk mencari ya. Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, kemudian Drug from Discovery to Approval, kemudian Foyer's Principle of Medicinal Chemistry, dan banyak buku-buku yang lain kaitannya dengan kimia medisinal ya. Sebetulnya materi ini ya sudah di pertengahan ya, di awal sepertinya Bu Ayi dan Prof. Ari sudah menjelaskan terkait dengan beberapa topik ya. Saya ulangi sedikit kaitannya dengan kimia medisinal ya. Nah, kimia medisinal, sebetulnya kimia medisinal itu apa? Apa bedanya dengan cabang-cabang ilmu kimia yang lain ya, seperti kimia analisis, kimia organik, atau kimia-kimia yang lain. Nah, kimia medisinal ini adalah eh, sains atau ilmu pengetahuan yang membahas terkait dengan penemuan dan desain ya dari senyawa kimia baru yang fungsinya untuk terapeutik ya. Nah, jadi eh, discovery atau penemuan, penemuan itu artinya ya dari sesuatu yang belum eh, ditemukan, misalkan obat untuk penyakit tertentu ya, kemudian dilakukan penemuan suatu senyawa yang fungsinya sebagai kandidat obat baru ya. Nah, itu dipelajari di kimia medisinal. Kemudian di kimia medisinal juga membahas terkait dengan desain dari senyawa ya. Kita bisa mendesain senyawa sesuai dengan yang kita butuhkan ya, target apa yang kita tuju ya. Nah, kemudian bisa berupa chemical atau biochemical ya, dan juga pengembangannya ya. Jadi setelah ditemukan kemudian dikembangkan menjadi apa? Menjadi suatu kandidat obat baru yang bermanfaat ya. Nah, jadi mulai dari proses penemuannya sampai ke pengembangannya ya, sehingga bisa menjadi suatu obat. Nah, ini semua dipelajari di dalam kimia medisinal ya. Nah, kimia medisinal ini melibatkan apa saja keilmuannya ya. Apa saja yang dipelajari di dalamnya? Yang pertama, bisa membahas terkait dengan isolasi dari suatu senyawa. Ya, kita mendapatkan suatu senyawa, sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari alam. Ya, ada beberapa senyawa-senyawa aktif ya yang didapatkan dari alam. Bagaimana caranya bisa mendapatkannya, Pak? Ya, berarti awal mulanya ya bisa saja metodenya dimulai dengan metode ekstraksi dari tanaman, misalkan. Kemudian dilakukan vaksinasi, ya, saudara sudah belajar itu ya. Kemudian setelah itu dilakukan isolasi. Kalau sudah isolasi, berarti saudara kan bisa mendapatkan satu senyawa murni dari sumber bahan alam. Sumber alam ini tidak hanya dari tanaman, ya, bisa juga dari hewan, misalkan, ya, atau mungkin dari laut, ya, marine, ya, dan beberapa sumber-sumber alam lainnya, ya. Nah, selain dari sumber alam, ya,
isolasi dari suatu senyawa itu bisa bersumber dari sintesis. Nah, kalau sintesis itu ya berarti dikerjakan di laboratorium, ya, disintesis di lab senyawanya. Misalkan reagen A dicampur dengan reagen B menjadi produk C, misalkan, menjadi suatu molekul yang baru. Nah, itu sumber dari senyawa bisa juga dari itu. Atau bisa juga kita mengenal istilah semisintesis, ya. Semisintesis itu artinya dari hasil dari isolasi produk bahan alam, kemudian kita modifikasi, kita tambahkan senyawa-senyawa atau reagen-reagen tertentu sehingga menjadi suatu senyawa baru, ya. Nah, itu disebut sebagai semisintesis. Kalau sintesis murni ya berarti dari reagen kimia dicampur dengan reagen kimia menjadi suatu molekul yang baru, ya. Nah, kemudian poin berikutnya, selain kita membahas isolasi suatu senyawa baru, kita juga bisa di kimia medisinal ini mempelajari tentang investigasi hubungan antara struktur dari ya senyawa alam tadi atau senyawa hasil sintesis dan aktivitas biologisnya, ya. Kira-kira bagaimana hubungannya antara suatu struktur dengan aktivitasnya? Aktivitas itu bisa macam-macam, ya. Aktivitas biologis itu bisa sebagai misalkan antioksidan, antibakteri, ya, anti-infeksi misalkan, atau analgesik, antipiretik, anti kanker, ya, atau mungkin aktivitas-aktivitas yang lainnya banyak sekali, antivirus misalkan, anti HIV, anti malaria dan lain sebagainya. Nah, untuk penyakit-penyakit tertentu, penyakit tersebut kira-kira bagaimana, ya, struktur yang paling sesuai gitu ya. Nah, ini dipelajari di kimia medisinal. Atau bisa juga mempelajari tentang elusidasi interaksi dari senyawa aktif tadi dengan reseptornya, ya, seperti misalkan enzim, DNA, ya. Kira-kira bagaimana mekanismenya? Ya, mekanismenya kira-kira bagaimana antara senyawa kimia tersebut dengan reseptornya, ya. Kemudian di kimia medisinal dari struktur itu kita bisa mempelajari bagaimana absorpsinya, bagaimana transportnya, bagaimana distribusinya di dalam tubuh, ya. Dan juga di kimia medisinal juga mempelajari studi transformasi metabolik. Jadi setelah terjadinya metabolisme, misalkan di hepar, nah kemudian menjadi senyawa kimia yang lain, nah itu juga dipelajari di kimia medisinal. Kemudian bagaimana ekskresinya, bagaimana toksisitasnya, ya. Nah, jadi sebetulnya di kimia medisinal ini ya ilmu kimia yang mempelajari ya medisin, ya, segala sesuatu yang kaitannya dengan obat, baik itu strukturnya maupun aktivitasnya. Nah, kalau bidang keilmuan misalkan di farmakologi ya berarti kan mempelajari ininya ya, eh, tidak spesifik ke struktur kimianya gitu ya, tapi mempelajari ke kayak misalkan hubungannya dengan aktivitasnya secara langsung gitu ya, dengan reseptornya dan lain sebagainya, mekanismenya, penghambatan terhadap enzim apa dan lain sebagainya. Nah, ya, di kimia medisinal ini ya mempelajari dari semua aspek gitu. Nah, kemudian bagaimana proses dari suatu obat itu bisa ditemukan, ya? Nah, bagaimana drugs itu discover, ya, bisa ditemukan. Nah, asal muasalnya, ya, dalam suatu pengembangan suatu obat baru dikenal suatu istilah yang disebut dengan lead, ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah senyawa penuntun, ya. Nah, senyawa penuntun ini topik kita, ya, dan juga nanti akan dibahas mengenai hubungan struktur aktivitas. Jadi saya gabung aja jadi satu, ya.
Nah, senyawa penuntun, apa itu Pak senyawa penuntun dalam penemuan suatu penemuan atau pengembangan obat baru? Senyawa penuntun itu adalah senyawa prototipe, ya. Prototipe itu kan artinya yang belum jadi, ya, menjadi final itu belum finalnya, masih berupa prototipe, ya. Senyawa prototipe yang memiliki beberapa karakteristik-karakteristik tertentu yang atraktif, ya, yang cocok kalau kita pakai untuk kandidat obat, ya. Contohnya punya aktivitas biologi, punya aktivitas farmakologi. Nah, namun ya masih memiliki beberapa karakteristik yang tidak diinginkan. Ya, misalkan toksisitasnya masih tinggi, ya, atau mungkin eh, masih memiliki eh, kendala atau kesulitan di absorpsinya di dalam saluran cerna, misalkan, ya, atau sifatnya tidak larut, insoluble, ya, tidak larut, atau mungkin ada masalah terkait dengan metabolismenya, gitu ya. Nah, sehingga senyawa penuntun atau prototipe tadi bisa dikembangkan, ya. Nah, jadi namanya penuntun berarti dia bisa menuntun ya senyawa itu menjadi suatu eh, senyawa kimia baru, begitu ya. Nah, jadi saya ulangi, jadi yang dimaksud senyawa penuntun adalah senyawa prototipe yang memiliki karakteristik yang menarik, ya, seperti memiliki aktivitas biologis, aktivitas farmakologi, tapi ya juga memiliki karakteristik yang tidak diinginkan atau kurang kita inginkan. Nah, sehingga perlu dilakukan modifikasi, ya, yaitu tadi. Nah, ini tahapan-tahapannya secara umum dalam suatu pengembangan obat baru. Mulai dari tentukan targetnya, pengennya untuk obat apa, misalkan anti kanker, ya, menyasar ke reseptor apa, misalkan epidermal growth factor, misalkan reseptor yang disasar, ya, karena epidermal growth factor itu juga sebagai salah satu protein yang bertanggung jawab di dalam perkembangan sel-sel kanker misalkan. Nah, itu bisa dijadikan target ya. Nah, kemudian dari target reseptor itu di screening kira-kira senyawa mana ya yang bisa karakteristik yang seperti apa yang bisa digunakan untuk penyakit tersebut ya. Nah, kemudian setelah di screening kemudian ditemukanlah suatu senyawa penuntun yang bisa dipakai sebagai penuntun ya. Nah, setelah ditemukan senyawa penuntun, kemudian dilakukan optimisasi dari senyawa penuntun. Ya, bagaimana caranya optimisasinya? Ya, dengan misalkan dimodifikasi strukturnya. Ya, senyawa penuntunnya misalkan gugus-gugus fungsinya dimodifikasi. Ya, setelah itu dilakukan pengembangan obat baru, gitu ya. Bentar, ya. Aku jadi kehalang ya ininya. Bentar. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan setelah tadi kan sudah saya jelaskan tentang senyawa penuntun, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan dengan senyawa penuntun tadi? Maka yang bisa dilakukan adalah struktur dari senyawa penuntun itu tadi, ya. Kemudian dimodifikasi strukturnya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan aktivitasnya, ya. Atau mungkin meminimalisir atau mengeliminasi sifat-sifat yang tidak diinginkan, ya. Sehingga
kandidat dari obat itu, sehingga senyawa itu bisa dijadikan sebagai suatu kandidat obat, ya. Dan juga bisa kita lakukan pengujian terhadap aktivitas farmakologinya atau aktivitas biologinya, ya. Kemudian dimasukkan ke uji-uji seperti uji preklinik, uji klinik, dan lain sebagainya, ya. Misalkan di sini contoh, ya, 6-oktil amino urasil, ya. Ini adalah suatu senyawa penuntun yang bisa dipakai untuk pengembangan, ya. Nah, jadi dari 6-oktil amino urasil ini kemudian dilakukan suatu tahapan modifikasi struktur, misalkan di sini, ya, ke arah yang kanan ini, ya. Eh, kita pengen mengubah substituen yang nomor 1 berarti di sini, ya. Dilakukan modifikasi di sini, misalkan dengan menambahkan suatu substituen R, misalkan, ya. Atau mungkin kita juga bisa memodifikasinya dengan menambahkan cincin aromatis, ya, di dalam strukturnya, ya. Jadi setelah ini kemudian ada aromatisnya. Itu boleh, modifikasinya boleh di situ. Atau dilakukan optimisasi panjang rantai. Nah, misalkan di sini. Ini kan rantainya ada 8, ya, C8. Boleh saja misalkan dimodifikasi menjadi 9, 10, 11, dan seterusnya. Untuk tahu kira-kira aktivitasnya nambah apa enggak, misalkan begitu. Kemudian kita juga misalkan pengen tahu efek dari substituen pada posisi 5, misalkan pada posisi 5 dilakukan modifikasi ditambah R pada posisi 5, ya. Kemudian substituen pada posisi 3, pada posisi 6. Jadi bisa dilakukan modifikasi dari suatu senyawa penuntun. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Senyawa penuntun ini berarti ciri-cirinya dia bisa memiliki efek farmakologi atau aktivitas biologi, tapi masih punya banyak kekurangan, ya. Bisa jadi efek sampingnya atau mungkin kurang absorpsinya kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, sehingga dilakukan modifikasi dari strukturnya. Gitu, ya. Nah, senyawa penuntun itu sumbernya dari mana saja, Pak? Sumbernya bisa dari macam-macam. Yang pertama adalah ligan endogen. Nah, sumber dari ligan endogen itu maksudnya adalah endogen itu artinya kan sudah ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai suatu senyawa penuntun. Contohnya, substrat dari suatu enzim, ya. Nah, ini kan sudah jelas ada reaksi biokimianya di dalam tubuh, strukturnya kan udah jelas. Struktur itu yang sudah dipasarkan itu juga boleh menjadi senyawa penuntun. Contoh, ya, misalkan kita ingin mengembangkan suatu analgesik baru, misalkan, ya. Analgesik yang lama contohnya aspirin, misalkan. Ada yang tahu nggak aspirin kelemahannya apa, ya, kalau aspirin? Efek samping apa yang tidak diinginkan dari aspirin? Oh, sebagai analgesik, ada yang... Terlalu Efeknya di mengiritasi GI dan lambung, Pak. platelet, Pak. Nah, mengiritasi lambung, ya, benar itu. Nah, kalau dari segi strukturnya, aspirin itu, ya, ada gugus fungsi asam karboksilatnya, ya. Nah, kemudian ya sudah kalau gitu aspirinnya kita jadikan sebagai senyawa penuntun, kemudian kita modifikasi, misalkan, ya, gugus atau substituen asam karboksilatnya diubah menjadi ester, Pak, misalkan. Boleh, ya, berarti ada modifikasi di situ. Harapannya dia masih punya sifat sebagai analgesik, tapi bisa mengurangi iritasi pada lambung, misalkan, karena adanya gugus yang bersifat asam, ya, ada gugus karboksilatnya di situ, ya. Contohnya seperti itu, ya. Jadi obat-obat yang sudah berada di pasaran itu juga boleh menjadi senyawa penuntun untuk modifikasi lebih lanjut, ya.
Atau bisa juga senyawa-senyawa yang diisolasi atau diambil dari studi metabolisme obat, ya. Misalkan suatu obat di metabolisme di hepar, misalkan menjadi suatu senyawa yang lain, ya, karena sudah bereaksi dengan enzim-enzim tertentu misalkan. Kemudian ada hasil metabolismenya, kemudian menjadi suatu senyawa. Nah, senyawa itu boleh digunakan sebagai senyawa penuntun, ya. Kemudian berikutnya senyawa-senyawa yang sudah masuk di dalam uji klinik misalkan, itu juga boleh jadi senyawa penuntun, ya. Atau bisa juga dari senyawa-senyawa dari hasil screening, ya. Hasil screening kita nanti bisa saudara bisa cek ya di website ada yang namanya Zinc database, ZINC ya, Zinc database. Di situ ada database library untuk banyak sekali senyawa-senyawa kimia, ya. Nah, dari database itu bisa dilakukan screening, kita pengen struktur yang seperti apa, itu bisa kita pakai sebagai senyawa penuntun, ya. Nah, bisa juga termasuk di dalamnya adalah senyawa-senyawa aktif dari bahan alam tertentu, ya. Contohnya ini ada tanaman Leucosidea sericea, ya. Kemudian di dalam tanaman ini ada senyawa aktifnya, ya. Contohnya ada senyawa triterpenoid, flavonoid, kemudian flavonoid glikosidase, fluoroglucinol, ya, kromon, dan senyawa-senyawa aktif dari tanaman tertentu itu juga bisa digunakan sebagai senyawa penuntun. Ya, kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama yaitu ligan endogen. Tadi kan saya sudah sampaikan, ligan endogen itu artinya senyawa yang sudah ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Senyawa aktif yang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada penjelasan ya bahwa pada penyakit-penyakit tertentu ya eh, penyakit itu bisa timbul dari mana? Disease itu bisa timbul dari mana? Dari ketidakseimbangan. Ya, bisa berlebih, bisa juga defisiensi atau kekurangan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya, kekurangan juga tidak baik, gitu ya. Nah, biasanya bisa menimbulkan penyakit karena adanya ketidakseimbangan itu. Dari apa? Dari senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, bisa juga penyakit itu sumbernya dari invasion foreign organism. Jadi bisa juga dari misalkan dari organisme-organisme tertentu, bakteri misalkan masuk ke dalam tubuh, virus masuk ke dalam tubuh, misal, ya. Berarti kan timbul penyakit. Atau bisa juga dari aberrant cell growth. Jadi pertumbuhan sel yang tidak normal, ya. Ya, contohnya seperti sel-sel kanker itu. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan itu, ya, ketidakseimbangan bisa berlebih atau kurang. Nah, itu bisa digunakan suatu antagonis atau agonis pada suatu reseptor. Ini kayaknya udah masuk di farmakologi, udah dijelasin ini ya. Jadi ada senyawa-senyawa yang sifatnya antagonis pada reseptor, ada juga yang sifatnya sebagai agonis pada reseptor. Atau bisa juga lewat penghambatan dari enzim tertentu, misalkan ya inhibitor enzim apa, misalkan protease atau enzim kinase ya yang ada di dalam tubuh, misalkan ya. Atau lewat ini DNA misalkan ya, biosintesis dari DNA ya. Atau misalkan pendekatan lain, misalkan dari mikroorganisme ya, berarti mikroorganismenya yang ini dibunuh misalkan ya, atau pertumbuhannya dihambat misalkan ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menemukan apa penyebab dari penyakit itu, apakah dari mikroorganismenya, dari bakterinya, atau dari gara-gara ada kelebihan atau kekurangan enzimnya, maka dari situlah kita bisa menemukan senyawa penuntunnya, ya.
Jadi senyawa penuntun dari mana? Dari ligan atau substrat dari suatu enzim, ya. Contoh misalkan serotonin, ya. Serotonin itu adalah ligan endogen, ya. Udah ada di dalam tubuh serotonin itu. Kemudian dengan struktur serotonin ini, aduh, sebentar, sebentar. Gitu ya. Dari misalkan ligan endogen, mohon maaf, serotonin misalkan, ya. Lewat serotonin ini kemudian eh, dibuatlah suatu struktur ya yang terinspirasi dari serotonin ini, kemudian dibuatlah suatu senyawa baru yang namanya Frovatriptan, ya, yang fungsinya sebagai anti migrain, ya. Atau bisa juga lewat ligan endogen asetilkolin misalkan, kemudian dikembangkan, ya, kemudian terinspirasi dari asetilkolin strukturnya, dikembangkanlah cefemalin, ya, sebagai treatment untuk dry mouth misalkan. Atau lewat dari ligan endogen norepinefrin. Norepinefrin kan juga sudah apa? Ligan endogen yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, lewat struktur norepinefrin kemudian dikembangkanlah suatu senyawa baru yang disebut nebivolol sebagai anti hipertensi. Gitu ya. Jadi boleh inspirasinya atau pengembangannya ini dari eh, ligan-ligan endogen yang ada di dalam tubuh. Gitu ya. Kemudian bisa juga sumber berikutnya, ya, senyawa penuntun itu, ya, dari hormon misalkan, ya. Hormon ini adalah kelas atau senyawa, kelas-kelas dari senyawa endogen yang bisa digunakan sebagai lead compound atau senyawa penuntun, ya. Hormon ini dirilis dari sel dan berinteraksi dengan reseptor yang ada pada permukaan sel lain, ya. Nah, hormon itu kan banyak, ya. Nah, ini contohnya. Jadi, hormon itu dirilis dari sel, kemudian berinteraksi dari reseptor yang ada pada, ya, berinteraksi dengan reseptor yang ada pada permukaan sel lain. Nah, reseptor dari hormon ini, ya, ini kan bisa memiliki jarak, ya, dari tempat dia dirilis, ya. Dari dia dirilis menuju targetnya itu kan butuh perjalanan, gitu istilahnya, ya. Perjalanannya lewat mana? Lewat bloodstream atau aliran darah, ya. Contohnya adalah kortisol, kortikosteron, aldosteron, progesteron, beta estradiol, dan testosteron. Ya, ini adalah hormon, ya, struktur dari hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan senyawa penuntun yang terinspirasi dari struktur hormon-hormon ini tadi, ya. Contohnya adalah struktur dari norgestrel, ya. Norgestrel, ya, 23A dan 23B ini adalah hormon endogen, ya, hormon endogen. Kemudian hormon-hormon endogen ini yang mana 2.3A, gambar 23A dan 23B struktur ini menunjukkan efek yang lemah dan short lasting. Jadi eh, apa? Cepat hilang aktivitasnya, ya, si hormon ini tadi, ya. Nah, jadi
dengan adanya kelemahan yang aktivitasnya lemah dan juga efeknya itu berlangsung tidak lama, maka dikembangkan modifikasinya ya dari hormon 2,3A ini menjadi suatu senyawa penuntun yaitu norgestrel ya. Dan juga dari struktur ini dibuat etinil estradiol ya, yang mana dua senyawa ini bisa bermanfaat digunakan sebagai kontrasepsi oral. Yang mana dengan adanya modifikasi struktur ini, nah ini menjadi aktivitasnya memiliki durasi yang lebih lama ya sebagai kontrasepsi. Nah, ini ya contoh pengembangan senyawa penuntun yang bersumber inspirasinya dari pengembangan hormon yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Kemudian peptida, ya. Nah, peptida ini juga bisa digunakan sebagai sumber eh, apa? Inspirasi untuk membuat suatu senyawa penuntun, ya. Peptida itu apa? Peptida itu adalah suatu apa ya istilahnya? Sequence dari amino acid residu. Jadi gabungan dari residu asam amino. Jadi asam amino itu bergabung menjadi satu lewat suatu ikatan yang disebut sebagai ikatan. Nah ini ya bentuknya seperti amida ya. Strukturnya amida kan seperti ini. Ada N, ada karbonil. Ini amida. Ya, jadi residu asam amino menjadi satu ya. Nah, ini disebut sebagai peptida. Nah, peptida ini lebih kecil daripada protein. Kalau protein itu kan sangat meruah ya strukturnya. Nah, kalau peptida itu gabungan dari asam amino mulai dari 2 sampai 100 asam amino gitu ya. Kalau lebih dari itu ya berarti disebut sebagai suatu protein ya. Nah, peptida ini pada umumnya memiliki stabilitas yang rendah pada plasma darah ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada plasma ada suatu enzim yang disebut sebagai peptidase. Enzim peptidase ini mengkatalisis hidrolisis dari peptida menjadi asam amino. Nah, kemudian peptida juga tidak bisa digunakan secara oral. Kenapa? Ya, karena peptida itu memiliki permeabilitas yang rendah untuk melewati membran saluran cerna. Kenapa demikian? Karena adanya muatan-muatan di dalam strukturnya. Jadi ada muatan plus di sini, ada muatan min di sini. Minnya mulai apa? Sumbernya dari mana? COO min anion karboksilat, ya. Kemudian dari kation ini amin, ya. Nah, jadi dengan adanya muatan-muatan ini ya menyebabkan permeabilitasnya rendah untuk melewati membran biologis dan juga tidak stabil karena adanya peptidase. Nah, sehingga dari situ apa yang bisa dilakukan? Nah, kemudian salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah pada suatu peptida dibuatlah suatu struktur dengan penambahan yang namanya adalah ikatan disulfida ya. Nah, ini. Jadi dengan adanya penambahan ikatan disulfida pada suatu peptida itu bisa lebih membuat stabilitas dari peptida itu. Contohnya adalah linaklotid untuk mengobati bowel disease ya, irritable bowel disease. Nah, jadi linaklotid yang merupakan gabungan dari asam amino yang berupa suatu peptida karena kelemahannya tadi ya, kelemahannya adalah adanya peptidase dan juga permeabilitasnya rendah, maka ditambahkan ikatan disulfida. Ikatan disulfida itu kan ada dua atom S, ya, ada S kemudian membentuk ikatan.
membentuk ikatan, membentuk ikatan di sini sehingga strukturnya itu lebih stabil peptida ini. Nah, ini berarti kita bisa membuat apa suatu senyawa penuntun baru sumbernya dari eh, peptida ya, dari suatu peptida. Contohnya adalah linaklotid ya. Kemudian bisa juga dari suatu transporter atau dari suatu enzim ya. Nah, namanya transporter ya, berarti sifatnya adalah sebagai membantu transport dari suatu senyawa melewati membran sel. Kan begitu ya. Nah, salah satu kelas dari transporter ini adalah yang bertanggung jawab pada reuptake neurotransmitter atau pengambilan kembali neurotransmitter. Nah, jadi neurotransmitter contohnya di sini adalah dopamin. Neurotransmitter ini kan pada syaraf ya. Neurotransmitter dirilis, kemudian di reuptake atau diambil kembali, gitu ya. Jadi kelebihan-kelebihan dari neurotransmitter ini diambil kembali dari suatu neuron ya dengan suatu protein yang sifatnya sebagai suatu transporter seperti ini ya. Dopamin dirilis lewat bantuan transporter di uptake kembali atau di reuptake ya. Nah, kemudian ya itu ya. Jadi adanya suatu protein transporter ini dapat mendeaktivasi sinyalnya. Ya, karena apa? Karena setelah dirilis uptake lagi, dirilis di uptake lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan suatu transporter ini dihambat ya, dihambat, apa yang terjadi? Akibatnya tidak terjadi reuptake dari neurotransmitter itu. Artinya neurotransmitternya akan terus dirilis ya. Nah, dirilis terus. Nah, berarti contohnya apa? Contohnya adalah inhibitor dari transporter dari dopamin, contohnya adalah kokain ya. Nah, jadi dopaminnya menjadi tidak di uptake kembali ya. Nah, contoh lainnya adalah norepinefrin dan serotonin ya. Itu eh, reuptake inhibitornya ya, ini berfungsi sebagai obat-obatan antidepresan ya. Jadi nah berarti kalau neurotransmitter itu terus dirilis ya, nah berarti bisa digunakan sebagai konsep untuk obat-obatan antidepresi gitu ya. Jadi tidak direuptake neurotransmitternya gitu. Nah, contohnya ya paroxetin ya dengan nama dagang Paxil ini adalah contoh dari serotonin reuptake inhibitor. Berarti dia menghambat reuptake dari serotonin ini pada suatu sistem neuron ya. Nah, ini digunakan sebagai obat antidepresan ya karena bisa apa ya? eh, Paroxetin ini diambil dari strukturnya dari serotonin ya. Nah, jadi artinya adalah bahwa eh, transporter ini ya si serotonin ini tadi ya bisa dihambat reuptake-nya kemudian dikembangkan suatu senyawa penuntun baru yaitu suatu struktur yang namanya senyawa yang namanya paroxetin gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, berarti kesimpulannya adalah dari ligan endogen ya itu bisa sebagai sumber dari senyawa penuntun. Ligan endogennya tadi bisa berupa ada enzim, transporter, hormon, kan begitu ya. Nah, bisa menjadi sumber dari senyawa penuntun. Atau bisa juga dari suatu enzim misalkan, ya. Nah,
Oh, substrat dari suatu enzim, ya. Nah, substrat dari suatu enzim ini juga bisa digunakan sebagai sumber suatu senyawa penuntun. Contohnya adalah di sini desain dari inhibitor kinase, ya. Nah, kinase ini adalah suatu enzim yang mengkatalisis transfer dari gugus fungsi fosfat yang berada di ujung dari ATP, ya. Misalkan gini, ini adalah struktur dari ATP, kemudian ada fosfat yang ada di ujungnya ini. Dengan adanya kinase, maka fosfatnya ini copot, ya, ditransfer. Ditransfer kemana? Ditransfer ke molekul yang ada di molekul yang lain, ya, yang biasanya memiliki gugus hidroksi atau gugus OH. Ya, misalkan ada suatu ATP, adenosin trifosfat, kemudian fosfatnya dengan adanya kinase, fosfatnya itu ditransfer menuju ke senyawa yang ada gugus hidroksilnya, contohnya. Nah, kemudian dengan sistem ini, kemudian terinspirasilah ya para ilmuwan-ilmuwan itu membuat suatu senyawa kimia yang namanya adalah gefitinib, ya. Jadi penghambatan terhadap kinase ini tadi, ya, kinase ini kan bisa dihambat, ya. Nah, ini contohnya adalah dengan senyawa yang namanya gefitinib yang digunakan untuk mengobati kanker paru-paru misalkan, ya. Terinspirasi dari substrat ini tadi, ya, si ATP ini tadi, ya. Nah, dari struktur ATP sebagai substrat dari kinase, nah didesainlah suatu senyawa yang disebut sebagai gefitinib, gitu ya. Nah, itu tadi ya, itu tadi adalah contoh atau penjelasan ligan endogen sebagai senyawa penuntun, ya. Kemudian sumber yang berikutnya adalah repurposed drug atau obat-obatan yang sudah beredar di pasaran, kemudian kita pakai lagi. Seperti yang saya kasih contoh tadi adalah aspirin, ya. Jadi repurposed drug adalah obat yang sudah diketahui manfaatnya, ya, sudah digunakan, ya. Nah, tapi digunakan untuk indikasi-indikasi yang lain itu bisa, ya. Jadi misalkan ya, aspirin itu untuk apa lagi ya selain analgesik, anti apa? Eh, aspirin, ya, aspirin. Kalau nggak salah anti platelet. Iya, anti platelet ya. Ha-ha. Nah, itu adalah contoh dari repurposed drug, ya. Jadi eh, suatu obat yang sudah diketahui eh, strukturnya, manfaatnya, ya, itu juga bisa digunakan sebagai senyawa penuntun, ya, untuk boleh juga untuk indikasi yang lain, ya. Nah, jadi ini adalah sebagai sumber dari senyawa penuntun, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, kenapa repurposed drug atau dari obat-obatan yang sudah ada di market kemudian kita modifikasi atau kita gunakan untuk aktivitas yang lain itu bermanfaat. Kenapa? Karena biayanya akan menjadi lebih murah dalam pengembangan obat baru. Kenapa? Karena profil dari keamanan, profil farmakokinetiknya itu kita sudah tahu, ya. Misalkan paracetamol atau aspirin atau obat-obatan yang sudah beredar, itu profil keamanannya kita sudah tahu, profil farmakokinetiknya kita sudah tahu, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan obat-obatan yang sudah ada di market, ya, sebagai senyawa penuntun, ya. Nah, contoh lain, misalkan obat AIDS, HIV/AIDS, yaitu delafirdin. Ternyata delafirdin ini bisa dikembangkan menjadi antagonis reseptor histamin. Nah, sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai pengobatan penyakit asma dan juga alergi misalkan, ya.
dari obat-obatan yang sudah ada di pasaran. Nah, nanti coba saudara cari tahu ya di pustaka. Kalau isradipin, duloxetin itu repurpose untuk tujuan apa? Dari yang awalnya untuk aktivitas apa, kemudian sebagai senyawa penuntun, kemudian menjadi senyawa dengan aktivitas yang baru. Apa misalkan? Nah, coba saudara cari tahu ya. Nah, ini adalah struktur dari delafirdin yang sebagai obat HIV/AIDS kemudian dikembangkan lebih lanjut ya menjadi senyawa yang juga punya atau sebagai indikasinya adalah sebagai pengobatan untuk asma dan juga alergi. Ya. Nah, hanya saja kelemahannya apa dari repurposed drug itu yang sudah ada di market atau pasaran? Kalau kita kembangkan lagi, sulitnya adalah kalau obat-obatan yang sudah di market itu sudah punya hak paten. Nah, berarti kita kan sulit mau mengembangkannya karena patennya sudah dipegang oleh pihak-pihak tertentu misalkan, ya. Nah, sehingga eh, ya ya dengan kendala itu ya, jadi itu memang salah satu apa ya istilahnya tantangannya adalah bahwa sudah ada paten terhadap memang beberapa obat-obatan yang sudah beredar di pasaran, ya. Nah, hanya saja dari hasil penelitian ya, dari obat-obatan karena kalau di luar negeri ya, yang bertugas atau yang melakukan pengembangan terhadap obat-obat yang sudah ada itu adalah industri farmasi ya. Kalau di luar negeri industri farmasi itu kan punya bagian R&D ya, research and development. Nah, R&D kalau di industri farmasi di luar negeri itu selain mengembangkan formula juga membuat atau mencari suatu kandidat obat baru gitu ya. Nah, beda dengan industri farmasi yang ada di Indonesia yang kebanyakan produknya adalah MITO produk ya. Jadi ya yang sudah ada ya itu aja yang dipakai gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa ya eh, kalau eh, obat-obatan atau pengembangan obat baru itu dilakukan ya yang benar-benar dari pengembangan obat baru hanya 10% yang masuk ke fase klinik fase 1, 50% dari itu masuk ke fase 3. Sementara kalau obat-obatan yang repurpose ya dari yang sudah ada kemudian dikembangin lagi, nah itu biasanya 25% bisa lebih banyak yang masuk ke fase 1 uji klinik dan 65% masuk ke fase 3 gitu ya. Jadi probabilitas untuk keberhasilan dalam uji klinik dari repurpose drug itu lebih tinggi ya dibandingkan kita benar-benar mencari dari sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kemudian untuk mengembangkan suatu obat baru ya, kita bisa menggunakan suatu konsep ya. Nah, jadi senyawa-senyawa yang bagaimana yang bisa kita kembangkan ya untuk sebagai suatu kandidat obat baru itu kita bisa menggunakan salah satu konsep yaitu Lipinski Rule of Five ya. Lipinski ini nama orang ya. Kita bisa menggunakan Lipinski Rule of Five ini digunakan untuk mengembangkan obat baru yang digunakan secara peroral. Berarti kan secara diminum gitu ya lewat saluran cerna ya. Nah, Lipinski Rule of Five, kenapa disebut Rule of Five? Karena angka-angka yang ada dalam Rule of Five ini, dalam aturan Rule of Five ini adalah kelipatan dari 5. Ya. Jadi, Lipinski Rule of Five menyatakan adalah bahwa senyawa-senyawa yang memiliki karakter berikut, ya, bisa 2 atau lebih karakter berikut, ini akan memiliki absorpsi oral yang lemah atau nggak begitu bagus. Ya, nggak begitu bagus kalau apa? Kalau
ya. Bunyinya Lipinski Rule of Five itu kaitannya adalah dengan MW, molecular weight atau berat molekul, kemudian log P, kemudian ikatan donor, ikatan hidrogen donor, dan ikatan hidrogen akseptor, ya. 4 itu, ya. Jadi Lipinski Rule of Five bukan berarti aturannya itu ada 5, tetapi aturannya itu angka-angka yang ada di dalamnya merupakan kelipatan dari 5. Ya. Nah, obat-obatan ya atau kandidat suatu obat itu memiliki bioavailabilitas atau absorpsi yang buruk kalau yang pertama berat molekulnya lebih dari 500. Kenapa? Karena kalau lebih dari 500 kan strukturnya sangat besar, sangat meruah, sehingga absorpsinya tidak baik, tidak bagus gitu ya. Kemudian kalau log P-nya lebih dari 5, maka dia akan memiliki bioavailabilitas yang rendah. Ya. Nah, log P ini bisa digunakan untuk menghitung apa? Lipofilisitas atau kemampuan dari senyawa itu untuk menembus membran-membran biologis yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, kemudian nilai log P itu bisa didapat dari mana? Dari prediksi secara komputasi. Saudara kan sudah mencoba di praktikum kimia medisinal untuk memprediksi nilai log P dengan menggunakan Chem Biodraw misalkan, ya. Nah, jadi log P kalau lebih dari 5 berarti kan dia sangat-sangat lipofil, sangat-sangat larut di dalam lemak. Nah, berarti sulit nanti bioavailabilitasnya akan turun, ya. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang memiliki ikatan hidrogen donor lebih dari 5, nah itu biasanya absorpsinya buruk. Tahu dari mana, Pak, ikatan hidrogen donornya itu lebih dari 5? Dari jumlah gugus OH dan gugus NH. Jadi tinggal dilihat aja gugus fungsinya. OH-nya ada berapa, NH-nya ada berapa, gitu ya, di dalam struktur itu. Ya. Nah, kalau lebih dari 5, biasanya prediksinya adalah memiliki bioavailabilitas yang tidak baik. Nah, kemudian lebih dari 10 ikatan hidrogen akseptor. Tahu dari mana, Pak, ikatan hidrogen akseptornya? Dari jumlah atom N dan jumlah atom O. Gitu ya. Jumlah N-nya ada berapa, jumlah atom O-nya ada berapa dari strukturnya. Gitu. Nah, itu menunjukkan dari ininya tadi ya, Lipinski Rule of Five. Nah, ingat bahwa kategorinya itu bisa dikatakan memiliki bioavailabilitas atau absorpsi oral yang buruk kalau memenuhi paling tidak 2 atau lebih dari 4 kriteria ini. Ya. Jadi kalau sudah ada 2 kriteria ini, ya misalkan berat molekulnya lebih dari 500 dan log P-nya lebih dari 5, nah maka diprediksi bioavailabilitasnya buruk. Nah, gitu ya, tidak begitu bagus. Atau misalkan memiliki ikatan hidrogen donornya ada 6 misalkan, ya. Kemudian akseptornya ada 15. Nah, itu kan berarti sudah ada 2 kriteria yang memenuhi di sini ya, bahwa dia memiliki bioavailabilitas atau absorpsi yang buruk gitu ya. Nah, jadi eh, kita bisa menggunakan aturan ini untuk memprediksi dari bioavailabilitas dari suatu senyawa gitu ya. Pak, ini prediksi Lipinski Rule of Five ini untuk bioavailabilitas ini bisa nggak kalau menggunakan sistem komputasi? Jawabannya bisa. Ya. Nah, saudara bisa membuka website yaitu Swiss ADME, ya. SWISSADME, Swiss ADME. Nah, di situ nanti bisa saudara prediksi dengan menggunakan konsep Rule of Five. Apakah bioavailabilitasnya bagus untuk senyawa-senyawa tertentu di dalam tubuh. Ya.
mau dicoba ya. Oke, boleh kalau misalkan mau dicoba. Sebentar, saya coba share bagaimana aplikasi Lipinski Rule of Five ya. Nah, kita ambil contoh ya. Kita coba buka Susatmi ya untuk prediksi rule of five. Misal gini ya. Kemudian saudara tinggal cari Swiss Atme ya. Udah kelihatan kan ya ininya, Chrome-nya. Nah, ya. Misalkan Swiss Atme, misalkan kita buka. Nah, ini adalah website untuk salah satunya adalah prediksi ATME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Nah, kita bisa memasukkan Smiles ini bisa kita dapat, saya langsung aja Smiles-nya dari ChemDraw ya. Misalkan kita pengen mengetahui struktur ini ya. Ini adalah struktur asam sinamat. Asam sinamat ini tadi saya masukkan Smiles-nya ya seperti ini. Smiles ini dapat dari mana, Pak? Dari ChemDraw ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan kita buka ChemDraw ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah struktur dari asam sinamat misalkan. Kita pengen tahu ya, asam sinamat kira-kira bagaimana Pak Lipinski Rule of Five-nya? Prediksi bioavailabilitasnya kira-kira bagaimana untuk senyawa ini? Bisa kita lihat dari misalkan kita edit ya, kemudian kita copy sebagai Smiles ya. Smiles itu format ini ya, format dari struktur senyawa kimia. Kemudian kita buka Swiss Atme-nya, kemudian Smiles-nya kita masukkan gitu. Kita paste di sini, kita run gitu ya. Nah, setelah di run, kemudian akan masuk ke dalam sistem untuk strukturnya. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Nah, asam sinamatnya akan keluar strukturnya ya. Kemudian di sini akan ada drug likeness ya. Drug likeness itu artinya bagaimana kemiripannya dengan kandidat suatu obat. Saya gedein ya kalau misalkan nggak kelihatan. Nah, asam sinamat kemudian lewat drug likeness Lipinski Rule of Five ya, bisa dilihat di sini ya, ini ya. Lipinski ini yang ini. Nah, jadi Lipinski di sini kan keterangannya kelihatan di situ, yaitu molecular weight harus kurang dari 500, C log P, jumlah atom N, O atau NH dan OH, nah gitu ya. Nah, bagaimana drug likeness-nya atau
bioavailability-nya. Yes. Nah, berarti bisa sesuai dengan apa aturan Lipinski Rule of Five bahwa dia memiliki bioavailabilitas yang baik. Ya, artinya adalah bahwa drug likeness-nya adalah yes, zero violation. Jadi tidak ada yang melanggar dari aturan Lipinski Rule of Five. Jadi aturannya adalah bahwa seperti saya bilang tadi bahwa harus kurang dari 500. Kalau lebih dari 500 kan tadi bioavailabilitasnya jelek ya. Nah, jadi harus kurang dari 500, log P-nya harus kurang dari kalau di sini 4,15 ya batasannya. Kemudian ikatan hidrogen ya, akseptor donor ya, ada yang kurang dari 10, kurang dari 5. Nah, ini berdasarkan Swiss ADME, kemudian hasilnya adalah yes, dia bisa dikategorikan sebagai kandidat obat, gitu ya. Nah, jadi Lipinski Rule of Five ini bisa digunakan untuk ini. Dan juga rules-rules yang lain. Nah, di sini ada Gauss filter, Weber, ya, Egan, Muege, dan lain sebagainya. Ini bisa saudara pelajari sendiri. Yang saya ambil contoh di sini adalah Lipinski, aturan dari Lipinski untuk memprediksi kandidat dari suatu obat, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya tadi. Ini ya, Lipinski Rule of Five. Ini tadi sudah saya jelaskan. Pak, selain Lipinski Rule of Five ada lagi nggak? Ada, ya. Contohnya Gleason, ya. Gleason ini bisa saudara cari di paper ini ya, Gleason dengan judul Generation of Set Simple Interpretable Admet Rules of Thumb dari Journal of Medicinal Chemistry tahun 2008. Nah, jadi Gleason ini dia mengambil eh, database-nya dari senyawa-senyawa yang dibuat oleh suatu industri farmasi GlaxoSmithKline. Ya, ini kan nama industri farmasi, ya. Nah, dia menemukan karakter adalah bahwa senyawa-senyawa yang molecular weight atau berat molekulnya kurang dari 400, log P-nya kurang dari 4, dan ionisasi dari suatu senyawa ini adalah eh, sifat-sifat yang penting ya, sifat molekul yang penting dalam yang mempengaruhi ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi ya. Kemudian menurut Gleason supaya obat itu bisa menembus blood brain barrier atau sawar darah otak, nah maka butuh paling tidak 3 hidrogen donor dan 6 hidrogen akseptor ya. Kemudian beberapa obat, contohnya seperti antibiotik, anti jamur, vitamin, glikosida untuk jantung, memiliki transporter untuk menembus membran, ya. Jadi obat-obatan ini memiliki transporter sehingga lipofilisitas tidak menjadi sesuatu yang relevan di dalam ADME, ya. Nah, kalau menurut ini Lipinski ya obat-obatan ini. Nah, itu kan penting ya, tetapi menurut Gleason beberapa ya obat yang masuk dalam kategori antibiotik, antifungal yang mana dia memiliki transporter secara aktif untuk melewati membran, maka lipofilisitas bukan merupakan sesuatu yang relevan gitu ya, bukan sesuatu yang sifat yang ini.
Ya, saya lanjut ya. Mohon maaf, ada WA masuk. Baik. Nah, kalau yang ini beda lagi nih. Ini hasil dari aturan dari yang dibuat oleh Faber ya dan kawan-kawannya. Nah, jadi menurut Faber dan kawan-kawannya ini saya kalau pakai Zoom kok ininya nggak bisa kelihatan ya. Oh, bisa dipilih. Oh iya. Nah, ini kontras dengan Rule of Five ya, Faber dan teman-temannya ini ya. Nah, ini mengukur atau meneliti terhadap kandidat obat sejumlah 1.100 kandidat obat ya. Dan dia meneliti bioavailabilitasnya. Dia menemukan adalah bahwa ada beberapa parameter yang mempengaruhi terhadap suatu bioavailabilitas dari obat itu ya. Nah, jadi dia menemukan adalah bahwa ini ya kesimpulannya. Reduce molecular flexibility. Jadi fleksibilitas molekul yang berkurang. Nah, ditentukan dari apa? Ditentukan dari ini rotatable bond. Jadi jumlah dari ikatan yang bisa berotasi, ya. Nah, jadi apabila suatu struktur senyawa kimia itu memiliki ikatan yang bisa berotasi itu jumlahnya kurang dari 10, dan juga nilai PSA, PSA itu adalah polar surface area, ya, yang mana PSA ini merupakan atom-atom jumlah dari permukaan dari atom-atom yang sifatnya polar, contohnya adalah oksigen, nitrogen, ya, kemudian hidrogen. Nah, jadi berdasarkan nilai PSA ya dan juga berdasarkan ikatan yang bisa berotasi, apabila yang berotasi itu 10 atau kurang, kemudian nilai PSA-nya rendah ya, maka dia akan memiliki bioavailabilitas yang baik ya secara oral. Nah, ini kan beda dengan Lipinski tadi ya. Kalau Lipinski tadi berdasarkan molecular weight atau berat molekul dan juga berdasarkan ini tadi ya, log P dan juga hidrogen donor dan hidrogen akseptor ikatannya. Sementara kalau Faber dan kawan-kawan ya menilai dari berapa jumlah ikatan yang dapat berotasi dan juga berapa nilai PSA-nya. Nilai PSA itu contohnya seperti apa? Seperti ini ya, ditentukan secara komputasi ya. Kemudian ada beberapa contohnya di sini ya. Sinarizin nilai PSA-nya 6,48 ya, desloratadin 24,92 dan seterusnya. Kemudian setelah itu Faber dan teman-temannya, coworkernya, teman-temannya juga menemukan adalah bahwa nilai PSA kurang dari 140 ya. Nah, ini untuk absorpsi di intestinal kurang dari sama dengan 70 ya. Eh, untuk menembus blood-brain barrier atau sawar darah otak. Atau total dari ikatan hidrogen ya, yaitu 12 untuk donor dan akseptor, kurang dari 12 untuk donor dan akseptor. Ini adalah sifat-sifat yang penting untuk menentukan bioavailabilitas dan tidak tergantung dari MW atau molecular weight atau berat molekulnya. Ya,
Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi ada nilai, saya ulangi tadi ya, untuk Weber dan kawan-kawan, jadi tergantung dari ikatan yang bisa berotasi, kemudian nilai PSA, ya, yang mana nilai PSA-nya itu kurang dari 140, ya. Nah, jadi dan juga ikatan hidrogen yang kurang dari 12 untuk donor dan akseptor. Nah, ini adalah sifat-sifat yang menentukan bioavailabilitasnya, independen terhadap molecular weight. Jadi tidak tergantung dari berat molekulnya, beda dengan Lipinski tadi. Ya, jadi banyak aturan-aturan yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan kandidat dari obat itu apakah merupakan kandidat yang baik gitu ya, memiliki bioavailabilitas yang baik, digunakan secara oral juga baik dan seterusnya. Ya, itu tadi ya. Jadi konsep dasar dari pengembangan dari suatu senyawa penuntun itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi poin-poin pentingnya adalah bagaimana senyawa penuntun itu dibuat, ya, sumbernya dari mana. Kemudian kalau udah dapat senyawa penuntun, kita bisa tahu bahwa dia merupakan kandidat obat yang baik itu dari mana. Dari aturan-aturan itu tadi bisa dipakai, bisa Lipinski Rule of Five ya, dan aturan-aturan yang lain gitu ya. Nah, kita kemudian beranjak ke topik yang berikutnya, yaitu hubungan antara struktur aktivitas. Nah, bedakan antara hubungan struktur aktivitas dengan hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu beda ya. Yang saudara coba di praktikum itu kan HKSA ya. Nah, yang kita bahas dulu di sini adalah hubungan antara struktur dan aktivitas. Gitu ya. Baik. Ya, kita coba selesaikan sebelum jam 9 ya, supaya nggak terlalu larut malam. Ya. Nah, hubungan struktur dan aktivitas ini ya, dulu sejarahnya seperti apa? Nah, pada tahun 1868 ya, kita belum lahir, ada ilmuwan Crum, Brown, dan Fraser ya. Mereka curiga atau mencurigai ya bahwa suatu senyawa yang namanya kurare, ya, kurare yang dalam bentuk eh, amonium kuartenernya, ya, seperti ini, ya. Ini adalah struktur amonium kuartener dari kurare, ya, yang mana ini, ya, senyawa ini adalah senyawa yang digunakan di Amerika Selatan yang merupakan suatu alkaloid. Nah, ini memiliki sifat sebagai racun ya, yang menyebabkan muscle paralysis. Jadi ototnya menjadi paralyzed ya, nggak bisa digerakkan gitu ya. Nah, pada abad ke-16. Nah, kemudian curare ini biasa digunakan untuk racun yang ditaruh di mata panah gitu ya. Nah, mungkin dipakai buat ber apa teh eh, mencari hewan misalkan ya, berburu ya misalkan ya, dengan menggunakan alkaloid curare ya. Nah, mereka menyimpulkan ya saat itu bahwa kenapa kok bisa si curare itu bikin paralisis pada otot ya, ototnya menjadi paralisis ya gitu. Ternyata mereka menyimpulkan saat itu ini ada kaitannya gitu ya antara aksi fisiologisnya dengan struktur dari si kurare ini tadi gitu ya. Jadi mereka udah mulai curiga jangan-jangan ada kaitannya antara struktur kurare dengan aktivitasnya sebagai muscle paralysis gitu ya, memparalisis dari otot gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau dari hasil riset ya, kenapa Curare itu bisa ini ya, saat ini kan hasil risetnya sudah ada tuh ya. Jadi cara kerjanya adalah dengan mengeblok asetilkolin ya pada reseptor yang ada pada otot. Nah, jadi dulu ya mereka sudah memikirkan itu bahwa wah ini jangan-jangan ada kaitannya nih antara struktur dari Curare dengan aktivitas
penghambatannya aktivitas sebagai paralisis dari otot ini tadi, ya. Nah, kemudian obat itu sebetulnya bisa kita klasifikasikan, ya, apakah dia termasuk sebagai spesifik dengan struktur atau yang non spesifik dengan struktur, ya. Nah, jadi ada obat-obatan yang spesifik structure, ya, structurally specific drug. Jadi ada obat-obatan yang spesifik dengan struktur, ya, yang mana obat-obatan yang spesifik struktur ini adalah obat-obatan yang most drug. Jadi obat-obatan yang sekarang ada pada umumnya ya merupakan yang struktur spesifik, ya, spesifik terhadap struktur tertentu. Yang mana obat-obatan ini bisa beraksi pada tempat pengikatan tertentu seperti reseptor atau enzim. Jadi aktivitas biologisnya, jadi untuk obat kategori ini, aktivitas biologisnya, potensinya itu tergantung dari strukturnya. Kalau strukturnya diganti, ya ada perubahan dikit aja, nah itu aktivitasnya akan berubah, ya. Nah, sehingga dia sangat tergantung sekali dengan bentuk strukturnya. Dan untuk obat-obatan yang memang masuk kategori spesifik struktur, maka apabila strukturnya itu mirip, biasanya aktivitasnya juga mirip, begitu ya. Nah, ini untuk kategori obat-obatan yang secara struktur dia spesifik. Nah, kemudian ada juga yang tidak spesifik atau non spesifik. Jadi tidak ada ininya ya, apa? Tidak berkorelasi antara struktur dengan aktivitasnya, ya. Jadi aktivitas biologis yang sama itu biasanya terjadi dengan struktur yang lebih bervariasi. Ya, contohnya pada senyawa-senyawa golongan anestesi, sedatif, hipnotik, antiseptik, ya, disinfektan. Ini termasuk sebagai yang non spesifik struktur, jadi tidak tergantung dari strukturnya. Ya. Nah, kita menentukan hubungan struktur aktivitas pada obat-obatan yang spesifik secara struktur, ya. Nah, jadi walaupun hanya sebagian kecil dari bagian dari molekul itu diasosiasikan dengan aktivitas, ya, misalkan dari suatu struktur kan ada bagian-bagian dari struktur itu yang berfungsi terhadap aktivitas. Itu disebut sebagai farmakofor, ya. Namun kita bisa melakukan modifikasi struktur itu di berbagai tempat, ya, di berbagai substituen seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga tujuan dari studi hubungan antara struktur aktivitas atau disingkat SAR, nah ini adalah untuk mensintesis beberapa analog dari senyawa penuntun. Jadi setelah dimodifikasi, kemudian kita punya beberapa seri senyawa, kemudian dites, ya, efeknya atau potensinya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, kemudian dari situ baru didapatkan data. Kita bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara struktur dan aktivitasnya, itu ya. Contoh misalkan seperti ini, kita melakukan hubungan struktur aktivitas antara senyawa turunan sulfa, ya, di sini. Ya, obat-obatan golongan sulfa. Contohnya sulfanilamid, strukturnya 2,67, yang mana R-nya adalah H. Berarti di sini SO2 NH2, gitu ya, untuk struktur sulfanilamid. Nah, kalau suatu senyawa golongan sulfa ini ingin memiliki sifat antimikroba, ya, yang baik, itu syaratnya apa saja? Nah, kemudian didapatkan suatu hasil dari penelitian hubungan struktur aktivitas adalah bahwa gugus amin, ya, dan sulfonil, ya, pada benzena ini harus berada pada posisi para. Para itu kan 1,4 gini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi
1, 2, 3, 4. Ini posisi para satu sama lain. Kalau pengen ada efek antimikroba, harus posisi ini. Ya, ini menurut hubungan struktur aktivitas. Kenapa? Karena dari hasil riset disintesis, diuji coba kalau 1, 3 misalkan. Berarti itu apa? Meta ya. Pada posisi meta, nah aktivitas antimikrobanya tidak bagus, atau posisi orto ya 1, 2, antimikrobanya juga tidak bagus. Tapi begitu posisi para ya antara amino dan sulfonil ini, ternyata aktivitas antimikrobanya bagus. Nah, sehingga hubungan struktur aktivitas untuk golongan sulfa didapatkan kesimpulan adalah bahwa gugus amino dan sulfonil itu harus berada dalam posisi para supaya aktivitasnya bagus. Gitu ya. Jadi ada gambaran ya di situ. Kemudian yang kedua ya, gugus amino. Nah, gugus amino dari anilin ya, anilin itu kan amin berikatan dengan cincin aromatik. Ini bisa unsubstitute, bisa juga memiliki substituen ya. Jadi eh, bisa saja N-nya ini tidak tersubstitusi dengan gugus apapun, bisa juga tersubstitusi gitu ya sebagai antibakteri. Kemudian, kesimpulan ketiga setelah dilakukan studi hubungan struktur aktivitas. Misalkan kalau cincin benzenanya diubah misalkan menjadi cincin-cincin yang lain. Bisa saja sikloheksana, siklopentana, ya, siklobutana, ya. Ternyata kalau diubah cincinnya, potensinya akan menurun atau bisa juga tidak ada sama sekali aktivitas antimikroba. Nah, sehingga cincin benzena ini sesuatu yang penting di dalam struktur golongan sulfa, gitu ya, obat-obatan golongan sulfa sebagai antimikroba. Kemudian kesimpulan berikutnya setelah diuji coba ya, substituennya digonta-ganti, disintesis, diuji antimikrobanya, didapatkan adalah bahwa kesimpulan R pada struktur 2.68 ini ya, R-nya ini R ini bisa saja berupa apa? Berupa ini, berupa ini, berupa ini, dan ini. Ya, ada 5 pilihan ini. Ya, nah bisa saja R-nya itu ya diganti ini, bisa saja. Tetapi efeknya adalah potensinya menjadi semakin menurun. Ya. Nah kemudian pada SO2NHR ini tadi ya, kalau di sini ada substituen yang mono atau hanya satu monosubstitusi di sini, nah maka ini hasilnya adalah senyawa yang lebih poten ya, dan juga eh, ini ya senyawa yang lebih poten. Tapi kalau disubstitusi atau di sini ada substituen, berarti ada 2 substituen di situ. Nah, ini justru akan menginaktif atau menjadi tidak aktif ya senyawanya. Nah, berarti ini adalah contoh ya hubungan struktur aktivitas. Jadi dari struktur dan aktivitasnya dicari kira-kira ada korelasi apa di situ ya. Nah, kemudian ini contoh lagi obat golongan sulfa tadi. Kalau misalkan dibikin apa modifikasinya adalah berupa suatu cincin heteroaromatik ditambahkan di sini posisinya misalkan, ya. Nah, kemudian di sini where X may be Nah, ini ada didapatkan kesimpulan ini ya.
Jadi apabila di sini modifikasinya berupa suatu cincin, kemudian X-nya di sini, posisi X di sini bisa saja O, S, atau N gitu ya. Nah, seperti pada urea, tiourea ya. Nah, ini eh, harus memiliki paling tidak substituen R aksennya di sini ya. Ini paling tidak memiliki 2 karbon paling tidak gitu ya. Nah, ini kesimpulannya supaya bisa dapat aktivitas antimikroba yang baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi diutak-atik strukturnya, kemudian dicari hubungannya. Nah, ini contoh lain ya. Misalkan paklitaksel atau taksol. Ini adalah obat anti kanker ya. Nah, anti kanker yang lewat mengeblok dari proses mitosis dari sel ya, atau pembelahan sel. Nah, ini struktur dari paklitaksel atau taksol ya. Kemudian ada beberapa hasil kesimpulan dari SAR-nya atau hubungan struktur aktivitasnya. Nah, ini bisa saudara baca satu-satu nanti ya. Misalkan ya, misal ya, asetil atau asetoksil pada ini. Asetil ini, gugus yang ini ya. Di sini ada keterangannya, may be removed without significant loss of activity. Jadi bisa saja gugus asetil ini dihilangin tanpa adanya pengurangan aktivitas yang signifikan. Ya, berarti nggak berefek ya kalau asetilnya ini dihilangin. Ya. Kemudian di sini ada karbonil O, keton. Bagaimana kalau misalkan keton ini direduksi? Nah, kalau direduksi, aktivitasnya akan hilang. Ini improve, ya. Berarti reduction improve activity slightly, dikit. Ya. Direduksi itu menjadi apa kalau substituen ini keton ini menjadi OH? Ya, jadi kalau karbonil ini berubah menjadi OH, direduksi, nah ya aktivitasnya akan naik dikit, gitu ya. Kemudian OH. OH ini kalau di sini hubungan SAR-nya adalah OH ini bisa diesterifikasi ya, atau bisa juga dihilangin tanpa kehilangan aktivitas ya. Kemudian cincin ini cincin oksetana ya. Cincin oksetana itu cincin 4, kemudian ada oksigennya ya. Nah, cincin oksetana ini wajib ada untuk aktivitasnya sebagai anti kanker ya. Jadi nggak boleh diutak-atik struktur ini ya. Kemudian di sini ada asetil ya. Kemudian apabila dihilangkan ini akan menurunkan aktivitasnya ya dan lain sebagainya. Jadi contoh hubungan struktur aktivitas itu seperti itu ya. Oke, sebentar ditunggu ya. Saya tak minum dulu. Nah, tadi sudah ada berbagai macam ini ya, berbagai macam strategi untuk mengetahui hubungan struktur aktivitas lewat modifikasi ya. Nah, modifikasi seperti apa yang bisa untuk meningkatkan potensi atau meningkatkan aktivitas? Modifikasi yang pertama yaitu yang disebut sebagai homologasi. Ya, homologasi ini tujuannya untuk membentuk atau menghasilkan homolog-homolog dari suatu struktur. Ya, nah ciri-cirinya biasanya apa? Ciri-cirinya adalah dengan penambahan karbon CH2.
ya, dari suatu struktur ditambah CH2, 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 jadi lebih panjang rantai karbonnya, ya. Nah, misalkan gini ya, pemanjangan dari karbon mulai dari metil satu karbon sampai 9 karbon, ya, pentil, nonil sampai 10, ya, 5 sampai, mohon maaf, 5 sampai 9, ya, pentil sampai nonil. Nah, ini bisa meningkatkan efek farmakologi. Namun apabila dipanjangin lebih panjang lagi, ternyata potensinya akan semakin turun. Nah, ini yang saya jelaskan pada saat praktikum kimia medisinal, ya. Jadi semakin panjang rantai karbon, dia akan semakin lipofil. Tapi kalau dia terlalu lipofil, justru potensi atau aktivitasnya akan semakin turun, ya. Nah, ini adalah untuk yang hubungan yang non-linear, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi eh, kalau kita pakai sistem atau sudut pandang dari suatu farmakodinamik, ya, bahwa pemanjangan rantai itu bisa supaya ikatannya pada binding pocket, ya, misalkan di suatu reseptor itu kan ada lubangnya, ya. Misalkan awal mulanya strukturnya kecil, ya, kemudian dipanjangin strukturnya, sehingga ketika masuk ke dalam lubang atau sisi aktif, dia lebih lebih cocok gitu ya, masuk gitu, bisa pas gitu. Nah, sehingga aktivitasnya akan meningkat. Tapi begitu ditambah, justru malah tambah nggak bisa masuk karena saking gedenya strukturnya, gitu ya, secara garis besar seperti itu. Nah, kalau secara farmakokinetik, ya, kaitannya dengan lipofilisitas, ya. Jadi, dengan penambahan atom karbon, penambahan C, ya, maka absorpsinya menjadi semakin baik, lipofilisitasnya semakin meningkat, namun semakin tinggi justru aktivitasnya semakin menurun, potensinya menjadi semakin menurun, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dari eh, chain branching untuk upaya meningkatkan potensi, ya. Chain branching itu adalah eh, apa ya, rantai yang bercabang, ya. Jadi bisa nggak misalkan modifikasinya berupa percabangan, ya, seperti ini misalkan. Ini kan ada cabangnya nih, ya, ke sini dan ke sini, ya, dia bercabang. Nah, chain branching itu lower potensi, jadi bisa saja dia menurunkan potensi. Kenapa? Karena dia menjadi kurang lipofil, ya, karena dia dibikin cabang dibandingkan yang rantai lurus, ya. Nah, kemudian bisa juga chain branching atau percabangan itu tadi mempengaruhi ikatannya dengan reseptor, ya. Nah, sehingga bisa saja, ya, dengan dibuat lebih menjadi bercabang dibandingkan dengan struktur yang lurus, itu bisa saja menurunkan potensi atau aktivitas biologis, gitu ya. Nah, kemudian ada suatu sistem yang disebut sebagai bioisoster, ya. Bioisoster itu adalah substituen atau gugus fungsi yang memiliki sifat fisikokimia yang hampir mirip, ya. Nah, jadi dengan adanya kemiripan sifat fisikokimia, maka diprediksi bisa memiliki aktivitas biologis yang juga mirip, gitu ya. Nah, sehingga konsep bioisoster itu bisa kita pakai untuk pengembangan dan peningkatan potensi. Jadi, kalau dalam satu grup yang sama, ya, substituen pada satu satu golongan yang sama, bioisoster yang sama, biasanya aktivitasnya juga akan sama, gitu ya. Nah, isoster itu ada yang klasik, ada yang non-klasik. Kalau klasik itu berarti dalam satu golongan itu memiliki valensi yang sama, ya, atom, ion, molekul sama, gitu ya.
Sementara non-klasik ini yang tidak memiliki kesamaan gitu ya. Contohnya apa sih Pak? Contohnya ini ya. Jadi isoster ya dalam satu golongan yaitu isoster yang univalen, bivalen, trivalen, tetravalen ya, kemudian ekivalen dengan cincin ya. Nah, ini yang non-klasik. Non-klasik ya berarti tidak ada kemiripan dari atomnya dan lain sebagainya. Contohnya karbonil ya, karboksil. Nah, ini adalah golongan-golongan isoster yang mana dalam satu golongan ini ya, ini kan dalam satu golongan yang sama, ini satu golongan yang sama. Apabila substituennya diganti ya dengan satu grup ini, diprediksi aktivitasnya juga akan sama. Prediksinya begitu ya. Ini disebut sebagai bioisoster ya. Jadi substituen atau gugus fungsi yang memiliki sifat fisikokimia mirip ya. Nah, sehingga akan menghasilkan aktivitas biologis yang juga mirip gitu ya. Jadi boleh modifikasi itu dalam satu bioisoster grup yang sama gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai suatu patokan supaya tidak terjadi yaitu tadi penurunan aktivitas, justru aktivitasnya menurun. Jadi kita harapkan paling tidak sama modifikasi itu menghasilkan aktivitas yang sama atau justru lebih meningkat, itu lebih bagus gitu ya. Nah, ini adalah contoh struktur activity ya, relationship dari ini conformational constraint ya. Jadi dia bisa berotasi atau dia strukturnya kaku gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Molekul-molekul dengan yang bisa berotasi, ya, jadi konformasinya akan bebas ya, dia akan bisa berotasi, jadi konformasinya ada banyak pilihannya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini 2.7.7 yang di bunderin ini ya. Ini kan bisa berotasi ini ikatan ini. Nah, sehingga konformasinya bisa menjadi seperti ini, berubah. Ya. Nah, kemudian bedanya apa dengan kalau dia dibentuk menjadi cincin di sini pada posisi ini? Diubah menjadi cincin. Kalau udah diubah menjadi cincin, berarti kan dia tidak bisa berotasi, ya, menjadi semakin kaku. Ya. Efeknya apa? Efeknya. Nah, jadi kalau konformasinya itu diubah menjadi bentuk cincin dan lebih kaku, maka dia akan bisa lebih mudah untuk berinteraksi dengan reseptornya, ya, karena dia nggak berubah-ubah strukturnya, kaku begitu, dia masuk ke dalam reseptor, ya. Nah, sementara kalau berubah-ubah kan justru ikatan dengan reseptornya akan menjadi semakin lemah, gitu ya. Nah, jadi termasuk meningkatkan selektivitas, ya. Jadi dengan adanya konformasi yang lebih rigid atau kaku, ya, nah ini dia akan selektivitas terhadap suatu reseptor tertentu, ya. Nah kemudian nah ini increase in metabolic stability, ya. Jadi dia lebih stabil terhadap proses metabolisme di dalam tubuh, ya. Nah kemudian apabila digunakan sebagai oral, dia akan menjadi semakin lebih bagus, ya. Jadi struktur yang lebih rigid itu akan lebih baik ya dibandingkan dengan struktur yang bisa berotasi. Nah, itu saja ya. Jadi itu sedikit gambaran dari bagaimana hubungan antara suatu struktur dan aktivitas itu bisa kita gunakan sebagai suatu konsep dalam pengembangan obat. Jadi ya seperti tadi ya, kalau misalkan eh, metilnya ditambah makin banyak, ya berarti aktivitasnya semakin meningkat. Tapi kalau terlalu banyak akan menurun, ya. Bisa juga strateginya lewat bioisoster kita ganti, ya, dalam satu golongan yang sama, misalkan, ya. Atau bisa juga konsepnya seperti tadi, ya, dibikin strukturnya menjadi lebih kaku, misalkan. Nah, berarti hubungan antara struktur yang kaku tadi, ya, dengan aktivitasnya itu kalau struktur yang konformasinya kaku itu menjadi semakin lebih baik dibandingkan struktur yang bisa berubah-ubah konformasinya, gitu ya.
Baik, untuk ini ya sudah selesai ya. Jadi itu yang saya berikan di sini adalah gambaran secara garis besar ya, eh, bagaimana suatu senyawa penuntun dan juga hubungan antara struktur aktivitas itu memainkan peran penting di dalam pengembangan suatu obat baru. Begitu ya. Baik, saya kira cukup ya materinya. Nah, apabila saudara mungkin ada pertanyaan, bisa saudara sampaikan. Oh iya, saudara Zidni Oriza mau nanya ya? Silakan langsung. Monggo, Mas. Langsung open Baik mic. Bapak, Hmm. iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan disebutkan ini yang terkait bioavailabilitas kan, itu kan ada banyak aturannya ya Bapak. Itu Oh, dalam menentukan obat, berarti nanti misal kita ingin memprediksi bioavailabilitasnya, itu baiknya menggunakan aturan yang mana? Kan ada hmm, banyak dan juga hmm, ada juga yang Bapak jelaskan, ada juga yang kontras kan. Nah, itu hmm, sebaiknya juga menggunakan yang mana. hmm, Dan ya, satu lagi Bapak, hmm, itu tadi kan juga dijelaskan banyak modifikasi struktur juga. Nah itu eh, hmm, saya masih bingung, misal kalau dalam prakteknya itu pakai software apa, terus kayak gimana ini penerapannya di waktu di penelitian gitu kan, ini cuma teori-teori aja. Kalau misal hmm, dalam prakteknya itu gimana? Mungkin itu saja, ya, terima ya. Makasih pertanyaannya bagus banget ya. Jadi yang pertama, kita pakai yang mana, Pak? Sebetulnya aturan yang mana saja bisa, karena sudut pandangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang pakai, misalkan Lipinski kan berdasarkan molecular weight, kemudian log P, kemudian hydrogen bond donor dan akseptor. Boleh pakai Lipinski Rule of Five, ya silakan kalau memang mau menggunakan aturan itu ya. Nah, jadi dia kan berdasarkan sudut pandang dari berat molekul, log P dan lain sebagainya dan ikatan hidrogen ya. Nah, sementara aturan yang lain ya, misalkan si ini ya, Faber ini tidak ngelihat dari situ, tapi dari nilai PSA ya. Nah, jadi yang diteliti bukan tidak tidak menyasar ke molecular weight-nya, tetapi lebih ke arah PSA-nya yang dia ini kan. Nah, sehingga eh, aturan mana Pak yang bisa dipakai? Bebas, yang mana saja bisa ya, tergantung sudut pandang mana yang saudara pakai. Nah, dari beberapa mahasiswa yang skripsi, beberapa menyasar ke Lipinski Rule of Five ya, karena ini yang paling mudah ya dalam pengaplikasiannya. Karena kalau mau menghitung PSA itu kita butuh software-software tertentu ya untuk menghitung nilai PSA dari suatu senyawa ini tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PSA itu bagus kalau kurang dari 140 nilainya misalkan. Nah, jadi eh, untuk menghitung itu, nah itu butuh software tertentu. Nah, sehingga kita bisa menyasar yang mana yang sekiranya kita bisa aplikasikan gitu ya. Nah, sehingga kembali lagi mana aturan yang bagus ya silakan mana yang bisa diaplikasikan begitu ya. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu yang ini lebih bagus dari yang ini, tetapi yang ada adalah di sini sudut pandangnya itu berbeda gitu ya. Kalau yang Lipinski berdasarkan molecular weight, tapi kalau yang ini tidak berdasarkan molecular weight, tetapi berdasarkan PSA misalkan. Jadi tinggal sudut pandangnya aja yang berbeda-beda misalkan ya. Sama seperti misalkan ya analoginya mungkin ya. Jadi misalkan saudara kriteria istri yang baik itu seperti apa ya menurut yang ini kalau dilihat dari akhlaknya yang baik misalkan ya ya bagus kan berarti itu kan istri yang baik ya tetapi ada juga yang sudut pandang lain yang menilai bahwa istri yang baik itu yang jago masak misalkan ya baik juga sebetulnya hanya sudut pandangnya berbeda ya jadi ada yang dari kemampuan masaknya ada yang dari kemampuan ininya ya
akhlaknya misalkan ya. Nah, jadi sama seperti ini dalam bioavailabilitas yang baik tergantung dari sudut pandangnya saja yang berbeda. Ada yang dari molecular weight-nya, ada yang nilai dari PSA-nya, dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu konsepnya ya, Mas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk modifikasi itu gimana sih, Pak, konsepnya, aplikasinya ya? Nah, seperti yang saya jelaskan ya, sebetulnya saat ini yang banyak digunakan itu adalah kan metode uji in silico ya. Molecular docking udah dilakukan belum ya? Di praktikum udah dicoba belum, Mas? Sudah, Pak. Nah, itu kan bisa sebagai salah satu metode untuk mengetahui atau dasar untuk melakukan modifikasi struktur kan ya. Kayak misalkan kalau misalkan kita pakai misalkan substituen OH, misalkan kita lakukan penambatan molekuler. Terus kita modifikasi menjadi CH3 misalkan substituennya. Kita lakukan penambatan molekuler. Kemudian aktivitasnya kita lihat lewat skornya misalkan. Prediksinya kan lewat skor ya. Nah, ternyata yang CH3 lebih bagus ternyata berdasarkan studi in silico. Nah, maka berdasarkan studi itu, maka kita sintesis di laboratorium senyawanya, ya, kemudian kita uji aktivitasnya, gitu. Sehingga kita nanti akan dapat bagaimana hubungan antara modifikasi struktur hasil modifikasinya itu dengan aktivitasnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dulu sebelum ada uji in silico seperti yang saya jelaskan, modifikasi strukturnya sifatnya trial and error, Mas. Jadi gimana kalau kita coba begini? Gimana kalau kita coba begini? Alah ternyata hasilnya jelek begitu ya. Kalau kita coba begini, wah ternyata hasilnya lebih bagus. Jadi trial error, dicoba-coba kadang error, kadang baik hasilnya gitu ya. Nah, sementara dengan adanya uji in silico secara komputasi itu bisa sebagai dasar untuk kita bisa melakukan modifikasi struktur ya. Nah, dan itu ya juga yang banyak dilakukan saat ini. Jadi intinya adalah bahwa prosesnya realnya seperti itu ya. Kita tentukan strukturnya pengennya seperti apa, kemudian harus diuji coba secara langsung eksperimen di lab. Ya, kita nggak bisa lewat uji in silico saja, itu nggak bisa. Ya, ya misalkan kita utak-atik struktur, ya kemudian kita simulasikan secara komputasi, hasilnya bagus, maka harus diuji coba di lab, yaitu disintesis beneran. Ya, jadi kita di sini nggak membahas bagaimana metode mensintesis ya. Misalkan saya ambil contoh misalkan ya, kita kembali ke yang tadi. Struktur dari misalkan yang saya uji coba di riset saya, di keris saya ya. Saya melakukan modifikasi struktur dari asam sinamat misalkan seperti ini. Saya uji coba ya, misalkan saya ganti ini yang saya lakukan di lab ya. Ini OH ini saya ganti dengan cincin ya, ya. Kemudian di sini O-nya saya ganti dengan N misalkan. Ini beneran saya coba ya di lab ya. Ternyata hasilnya, hasil modifikasinya itu lebih bagus ya. Jadi secara komputasi saya uji coba nilainya bagus, tapi saya juga harus membuktikan itu disintesis beneran di lab ya, dimodifikasi beneran strukturnya, kemudian diuji beneran ya dengan menggunakan ya tergantung aktivitasnya mau seperti apa. Kalau analgesik berarti pakai mencit ya. Bisa pakai denaturasi protein untuk apa antiinflamasi misalkan atau antioksidan dengan metode DPPH misalkan. Nah, gitu. Jadi prakteknya bagaimana sih Pak modifikasi struktur? Ya prakteknya seperti itu ya. Jadi disimulasikan dulu, kemudian disintesis secara beneran di lab, beneran ada senyawanya, kemudian diuji beneran juga di laboratorium baik secara in vitro, in vivo, ya gitu. Nah, yang dimaksud apakah seperti itu, Mas Zidni? Oh iya Bapak, seperti itu. Dan Hmm, ini satu lagi Bapak, ya. yang asam sinama tadi, uh, Hmm, itu di kerisnya Bapak apa juga diuji dalam di docking juga Pak? iya dong.
Itu Iya, nah, database-nya juga mendapatkan dari ini, internet juga berarti ya, Pak? mm-mm. Jadi Hmm. boleh database-nya itu bisa dari internet boleh, atau bisa saja senyawanya itu ya saya gambar sendiri, ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita misalkan begini, saya pengen mengembangkan struktur ini, ya. Kira-kira ini termasuk senyawa baru atau senyawa yang sudah pernah disintesis orang lain ya, gitu misalkan. Nah, itu saya bisa ngecek di database. Kalau di database itu belum ada, berarti ini tergolong dari senyawa baru, gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada zinc database ya. Mungkin kita bisa coba, ya. Nah, saya juga lama udah nggak buka zinc database ya. Contoh, kita buka Chrome-nya lagi. Nah, misalkan kelihatan kan ya, zinc database. Ya, nah kemudian kita buka. Nah, ini adalah database untuk di sini ya. Database untuk senyawa-senyawa yang tersedia. Nah, pada database ini ada lebih dari 230 juta senyawa ya yang ada di dalam database zinc ini ya. Nah, jadi kita mau senyawa model kayak apa yang mau kita kembangin, boleh kita ambil dari zinc ini gitu ya. Nah, jadi kalau yang dilakukan saya di lab seperti apa? Ya, saya melakukan modifikasi lewat uji in silico dulu, saya gambar strukturnya, saya gambar lewat ChemDraw, kemudian saya dockingkan. Kalau hasilnya bagus, saya sintesis beneran di lab dan saya uji aktivitasnya secara beneran juga. Ya. Dan alhamdulillah ya, ternyata hasil dari modifikasi struktur itu ternyata menghasilkan ini ya, yang saya uji coba itu anti kankernya ternyata bagus gitu ya. Karena sampelnya dikirim ke Amerika ya, karena kita nggak punya ininya fasilitasnya. Ternyata hasilnya bagus ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Terus kita modifikasi sampai ketemu aktivitas yang memang benar-benar yang terbaik gitu ya. Nah, dan kita mau menyasar yang mana gitu ya, mau menyasar aktivitasnya lebih bagus atau efek sampingnya yang pengen kita turunin misalkan ya, atau apa? Misalkan kerjanya lebih cepat misalkan. Pengennya tuh gini Pak, habis diminum 5 detik kemudian langsung sehat misalkan. Nah, boleh juga sih pengembangan obat seperti itu. Jadi aktivitas lebih baik, action-nya lebih cepat, efek sampingnya lebih kecil misalkan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Seperti itu Mas Zidni. Baik Bapak, terima kasih sangat jelas. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, ya kalau saudara tertarik, ya saudara bisa bergabung ya dengan keris kimia medisinal. Di situ ada saya, Pak Koko, Prof. Ari Satya, kemudian Bu Ayi Rosita. Ya, kita bareng-bareng kita mengembangkan memang kandidat-kandidat senyawa baru lewat in silico, lewat eh, ya itu tadi ya, in vitro, in vivo ya. Nah, ini ada yang mengembangkan lewat in vivo ya, senyawa yang sudah disintesis kemudian pengen tahu aktivitas analgesiknya secara in vivo boleh ya. Secara in vitro boleh juga gitu ya. Jadi memang kita berfokusnya kepada pengembangan obat-obat yang kandidat obat baru gitu ya. Kalau di bagian bahan alam, bedanya apa? Kalau bahan alam mungkin dari ekstrak tanaman misalkan. Walaupun sebetulnya Prof. Ari juga mengerjakan itu ya dari ekstrak tanaman. Kalau saya lebih menyasar ke proses dari sintesisnya misalkan gitu ya. Ya, begitulah kurang lebih seperti itu. Ya, Mbak Tia silahkan. Ini Bapak, ini kan berarti materi hari ini yang disampaikan itu drug lead dan SAR ya Pak? Ya. Berarti ada kurang satu nggih Bapak yang belum Mm-mm. QSAR. Ya, Kyosar. Nyusul ya, udah kemalaman ini. Iya.
Apa mau lanjut sampai jam 12? Begini Bapak, besok itu hari Kamis malam itu kelas A, B, C itu kosong. Apakah Bapak berkenan jika misal diganti besok nggih? Kita coba ya. Kita coba Nggih. agendakan. Saya lihat sambil saya lihat jadwal nanti. Ya, nanti Iya. saya kabari. Kamis jam berapa bisanya? Jam 6? Iya, jam segituan Bapak. Kamis besok tanggal libur Iya, ya, tanggal tanggal merah. merah ya. Ya Allah, mahasiswa bersemangat sekali tanggal merah untuk kuliah. Ya, nanti saya kabari lebih lanjut ya, Mbak Tias dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk malam hari ini ya. Mohon maaf kalau terlalu malam ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kemudian apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.